sukacita. Hidup dengan, coba beritahu, kamu sukacita gak pada pagi hari ini? Di kiri kanannya, coba lihat kiri kanannya senyumannya, ada sukacita kalau tersenyum. Ojo mencucu. Haleluya. Kita akan dengar firman Tuhan. Nanti di host family, di kelompok kita membahas apa yang sudah kita dengar firman Tuhan dan apa yang kita dapatkan firman Tuhan ketika kita menjalani beberapa hari. Lalu kita membagikan di dalam kelompok-kelompok host family kita. Amin. Semua pada host family ya di sini ya. Jadi anggota ya. Supaya kita bisa saling menguatkan satu lain. Minggu dikuatkan firman Tuhan. Di AF kita saling menguatkan satu dengan lain. Dengan pengaman firman Tuhan. Mari kita lihat PPT-nya ya. Hidup dengan sukacita. Yohanes 15 ayat 11. Yohanes 15 ayat 11 kita baca bersama. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacitaku menjadi penuh. Selanjutnya. Next. Ya. Nah, berbicara sukacita, ada 2 musim yang kita hadapi. Biasanya orang bersukacita pada saat mendapatkan berkat. Berkat apa saja? Wow, kalau dapat promosi pekerjaan. Dari karyawan tiba-tiba menjadi supervisor. Kemarin di host family, seorang ibu berkata, Pak Gosal terima kasih pada Tuhan Yesus. Yes, itu yang benar. Kenapa Bu? Anak saya dapat promosi jabatan. Lama sudah jadi karyawan, sekarang sudah jadi supervisor. Langsung beritahu anak, nak kamu tetap rendah hati ya, jangan sombong. Jangan marah-marah, jangan bertingkah angkuh. Mentang-mentang jabatan sudah naik, tentu gaji dan fasilitas naik. Tapi jangan sombong ya, tetap baik. Ya Ma, aku selalu minta nasihat kamu. Aku selalu minta doamu. Makanya kalau aku diberkati Tuhan, naik jabatan. Wow, itu juga karena Tuhan turut campur tangan melalui doa mama kepada pekerjaan saya. Wah, senangnya mama ini cerita di AIF kami di Sate Terhidup. Lalu kalau kesehatan baik, semua sehat sini. Amin, pasti senang ya. Wah, Tuhan baik, yes. Siapa yang baru menikah, dapat jodoh pasangan, yang jomblo, wah, senang kalau dapat. Kalau nggak dapat gagal, waduh. Itu biasanya orang bersukacita. Tapi sebaliknya, setelah kita belajar firman Tuhan, bisakah orang merasakan sukacita pada saat terkena pencobaan? Apa saja ketika tubuh kena sakit penyakit. Biasanya Pak Gosal, tolong doakan saya lagi loroh tubuh saya ini. Wah, sehingga saya nggak bisa ke gereja. Apalagi ada yang saya mudah hipertensi. Jadi kalau saya mau jalan jauh sedikit, saya mudah jatuh vertigo. Saya bilang, Bu, langkah iman, berani dalam nama Yesus sama ke rumah Tuhan. Harus berani. Supaya kita nggak cuma janji doang. Saya bilang, janji itu sama nasihat. Iya Pak, nanti saya tepati. Ojo berjanji Bu, saya bilang. Kalau mau ke rumah Tuhan, segera ke rumah Tuhan. Langkah iman, sebelum kita tergeletak benar-benar di rumah. Masih bisa jalan, dalam nama Yesus, minum obat, pergi ke rumah Tuhan. Minta doa kalau sakit, tapi nggak ada sukacita untuk mau datang ke rumah Tuhan, itu yang repotnya. Lalu bagaimana kena pekerjaan di PHK? Wah, apalagi usaha bangkrut, tolonglah Pak Pendeta, usaha saya bangkrut. Apa yang saya lakukan ya? Saya mesti pinjam kemana ya? Supaya usaha saya bisa maju. Begereja dengan firman Tuhan. Tapi ketika usaha bangkrut, langkah pikiran pertama adalah bukan Tuhan, tapi cari pinjaman. Supaya usahanya bisa stabil. Apalagi supaya karyawannya nggak dipecat. Karena apa? Usaha bangkrut. Tapi langkah pertama adalah cari pinjaman. Wow, nggak salah. Cari pinjaman buat usaha, bukan buat konsumsi ini. Tapi yang terpenting adalah cari Tuhan dulu. Tetap sukacita gak? Ini yang sering saya temui dengan jemaat. Nggak gampang sukacita. Apalagi kalau keluarga sedang mengalami masalah.
Istri yang tinggalkan suami, biasanya suami tinggalkan istri. Sekarang banyak istri tinggalkan suami. Kenapa? Masalah ekonomi. Kenapa? Masalah KDRT. Kenapa? Dan lain-lain. Orang gereja, gak usah jauh-jauh. Tapi kenyataan demikian. Tapi firman Tuhan pagi ini, bisakah kita bersuka cita dengan Tuhan? Ada amin. Amin. Coba tengok ke kanan. Ada sukacitakah dalam hidupmu pagi ini? Haleluya. Next, kita belajar sukacita. Apa sih yang dimaksud sukacita dengan Tuhan? Sukacita menurut Alkitab. Menurut Alkitab, sukacita ini bersumber dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus dan pengharapan pada janji-janjinya. Kemudian diwujudkan dalam berbagai cara seperti orang bersukacita ciri-cirinya. Bersyukur, tetap memberi pada pekerjaan Tuhan atau kepada orang yang membutuhkan. Dan setia pada firman Tuhan, mengandalkan firman Tuhan. Sukacita juga merupakan buah Roh Kudus yang harus kita hasilkan dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Bilang kelihatannya, itu saya sudah tahu Pak. Masalahnya melakukan apa tidak? Itu ketika terjadi, ketika sukacita kita disentuh dengan persoalan. Tetapkah kita mau bersyukur kepada Tuhan? Tetapkah kita mau cari solusi? Pertama ada masalah, cari Tuhan, baca Alkitab. Bukan kepada orang yang mempunyai uang berkelebihan atau kepada bank dan lain-lain. Tidak salah. Tetapi yang utama prioritaskan Tuhan dulu. Supaya kita melihat mujizat di dalam ketika kita mencari Tuhan. Next selanjutnya. Karena itu juga merupakan bagian dari buah Roh Kudus. Pertanyaannya, mengapa kita harus hidup dengan sukacita? Mengapa? Yang pertama, perintah dari Tuhan. Tuhan mendorong kita untuk bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Harus ketika kita baca firman, biasakan Bapak Ibu baca yang keras. Kita mendengar firman Tuhan dengan telinga kita. Supaya iman kita timbul. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bukan berita-berita internet atau berita isu-isu lain. Firman Tuhanlah membuat kita tetap berjalan di setiap musim. Karena ketika firman Tuhan, bacalah dengan keras supaya telinga kita mendengar. Amin. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacita. Nah, Bapak Ibu kalau diparsing dalam bahasa Yunaninya, bersukacita artinya terus menerus. Jadi perintahnya adalah sukacita yang terus menerus. Jadi ini perintah yang menunjukkan betapa pentingnya sukacita untuk dijalankan. Baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Amin. Harus bersukacita. Amin. Iso, ora iso, kudu iso, sukacita. Seperti lagu, iso, ora iso, kudu iso. Yesus yang membebani. Iso, ora iso, kudu iso. Yesus yang membela kita. Tetap bersukacita karena ini perintah. Perintah Tuhan kepada umatnya. Perintah Alkitab, bukan perintah gereja. Bukan perintah gembala, pimpinan rohani, tapi perintah Alkitab. Dalam keadaan susah atau senang atau susah, iso, ora iso, kudu iso, bersuka cita. Ini perintah Alkitab. Sehingga dengan perintah Alkitab kita bisa melihat betapa dahsyatnya bersuka cita. Haleluya. Bapak Ibu, ada waktu di AF ya, minggu Kamis atau Rabu ya, karena kami ada dua, kalau nggak Rabu dan Kamis, Sabtu kadang-kadang. Tapi Rabu ke Kamis ada. Suatu hari ibu ini lama, setiap hari tidak pernah bersaksi, mungkin karena sudah malu atau faktor. Suatu ketika bicara tentang sukacita, dia memberitahu, Pak Gosal, pertama kali saya mengalami sukacita, yaitu adalah melihat orang pergi ke gereja. Loh ibu sebelum dari mana? Maaf, dia dari agama seberang, tetangga kita. Loh, kok masa melihat orang pergi ke gereja bersukacita?
Iya Pak, saya pertama kali sukacita melihat orang pergi ke gereja. Sehingga kayaknya ada apa ya di gereja. Saya mau pergi ke situ tanpa ada yang menyuruh Bapak Ibu. Dia pergi, karena mungkin gerejanya nggak jauh dari perumahan saya waktu itu. Dia pergi, diam-diam hari Minggu dia mandi, dia pakai yang bagus. Dia pergi ke gereja, orang tuanya nggak tahu. Padahal tua satu keluarga tetangga agama kepercayaan yang lama. Terus rasanya waktu dia tiba di gereja, enak sekali memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati firman Tuhan. Terus merasa ada seperti ada motivasi motivasi hidup katanya gitu. Padahal firman Tuhan memberikan kekuatan iman maksudnya. Iya itu Pak, senang saya. Terus saya pulang. Terus ditanya ibu saya, kamu dari mana? Ya habis jalan-jalan gitu situ. Kok ke rumah teman? Kok bagus sekali tumben pagi-pagi lagi. Iyalah jalan-jalan. Aman. Tapi minggu lagi, minggu lagi saya juga mau ke gereja lagi ya. Senang rasanya. Pergi lagi, pulang ditanya, dari mana? Wah polos dia. Ke rumah teman lagi? Enggak. Ke rumah teman sebelahnya gereja. Ya ke rumah teman di sebelahnya di gereja. Wah, loh kamu kan gitu istilah. Kamu kan agama sini, kenapa pergi ke gereja? Tapi saya suka cita sih ke situ. Senang lihat orang-orang pergi ke sana. Melihat orang pergi ke gereja rasanya senang. Saya pengen merasakan senangnya mereka, sukacita mereka. Oh mamanya marah, gak bisa. Kamu kan hari Rabunya, maaf. Ada khusus belajar agama sendiri. Iya, tapi kan tidak membuat saya sukacita. Lihat, saya tetap ya begini, kasar sama ibu. Suka ya pulang malam gitu demikian. Gak bisa, pokoknya awas sekali lagi. Tetap ngeyel dia. Saya tetap ngeyel Pak Gosa. Saya pergi ke gereja. Pulangnya, mama saya siapkan cambuk. Dipukul, maaf. Belakang saya, wanita. Tapi saya bilang, mama bisa lihat. Saya pergi ke gereja ada perubahan tidak? Loh kamu ke ngaji? Tetap saya pergi ke sembahyang hari Rabu. Tapi ada perubahan enggak? Tidak. Tapi ketika saya ke gereja, ada enggak? Iya. Akhirnya mamanya perhatikan. Setiap anak pergi ke gereja, kalau disuruh cepat sekali mendengar, cepat menyaut, dan cepat merespon. Dulu sebelum 3 minggu ke gereja, susah sekali memanggilnya. Responnya kepada orang tua. Ada perubahan karakter. Di situ dia tidak bercita. Mama mau seperti apa? Mau saya seperti dulu atau yang sekarang? Saya mulai belajar menghormati mama. Ya sih sekarang sih saya lebih senang lihat kamu sekarang perubahan sikapmu. Wow senang mamanya. Ya sudah boleh. Beberapa hari kemudian bapaknya yang marah. Dipukul lagi ketahuan. Sampai sekarang, tapi sekarang bapaknya udah tua, udah gak berani lagi, mamanya sudah almarhum. Tapi sejak saat itu, dia masuk Kristen, dia menerima Yesus sebagai Tuhan. Mamanya pun ikut-ikutan terima Yesus sebagai Tuhan. Pergi ke gereja. Wow. Dengan hanya melihat sukacita orang-orang pergi ke gereja. Tidak ada yang menyampaikan siapakah itu Yesus. Tidak. Ketika datang ke gereja, orang melihat betapa indahnya ya orang pergi ke rumah Tuhan. Mereka mandi, rapi, bersih, pergi ke rumah Tuhan. Dan wajahnya katanya penuh sukacita. Padahal mereka ngelihat mungkin wajah penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Karena kita memuliakan Tuhan di rumah Tuhan ini. Sehingga mereka melihat ada sukacita. Sampai saat ini. Bahkan udah punya anaknya juga. Akhirnya Kristen semua. Dan bapaknya masih masih bergumul tentang masih agama. Cucunya istilahnya ya, anaknya kalau pergi dulu masih juga dipukulin. Masih gak setuju. Tapi anak ayah ikut mamanya, orang tuanya ke gereja. Sampai sekarang ibu dan anak dan cucunya pergi ke gereja semua. Wow. Betapa dahsyatnya sukacita. Amin. Dan ketika kita sukacita dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian menghadapi persoalan itu. Yang kedua, next, selanjutnya. Mengapa kita bersukacita? Karena sukacita berdampak penting bagi kesehatan jasmani dan kerohanian kita. Nah, Rick Warren dalam The Purpose Driven Life, dia mengatakan menjaga kesehatan rohani adalah menguatkan iman kita.
pertama. Sukacita menguatkan iman kita, sukacita membuat rohani kita semakin bertumbuh. Sukacita kita akan mengalami hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Wow, dahsyat ya. Dalam hal kerohanian, sukacita punya dampak yang penting. Lalu bagaimana? Ternyata ada hal dikatakan sukacita berdampak penting bagi kesehatan jasmani dan kerohanian kita. Lalu bagaimana dengan jasmaninya? Jurnal Kesehatan mengatakan, next. Nah, menurut jurnal kesehatan ada manfaat sukacita bagi kesehatan tubuh. Sukacita ya, manfaat sukacita. Demi surga dan kesehatan. Dikatakan sukacita meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sukacita dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh, membuat tubuh lebih tahan terhadap penyakit. Mengurangi stres. Sukacita dapat membantu mengurangi tingkat stres yang merupakan faktor risiko berbagai penyakit. Sukacita meningkatkan semangat hidup. Sukacita memberikan energi positif yang dapat meningkatkan semangat hidup dan motivasi untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Ada amin? Kalau kurang percaya silakan bertanya kepada Pak Dokter Hartono ya. Dari sisi kesehatan, manfaat sukacita ini. Haleluya. Berdampak bagi manfaat secara kerohanian dan juga ternyata secara jasmani. Betapa dahsyat sukacita itu. Pokoknya apapun yang kita hadapi, iso, ora iso, guru iso, sukacita. Amin. Sukacita dengan Tuhan tentunya. Iso, ora iso, guru iso, sukacita dengan Tuhan. Ikutin bersama ya. Ikutin saya. 1, 2, 3. Iso, ora iso, guru iso, sukacita dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan ternyata berdampak buat kesehatan. Jemaat kami dari Sadat Hidup yang dipercayakan gereja saya mengembalakan, ternyata mengalami juga dampak sukacita bagi kesehatannya. Waktu kami di AF juga ada bercerita seorang ibu, Pak Gosal, saya ingin bercerita, tapi udah lama ini, 20 tahun lalu. Waktu suami saya berjudi, rumah sampai 2 terjual akibat judi. Dan saya marah pada suami saya. Dulu di gereja dalam suka dan duka tetap bersama. Kaya atau miskin tetap bersama. Iya, kaya dinikmati, miskin suruh kami, saya dan 4 anak. Dianya pergi terus, entah kemana. Sampai dia marah gitu. Ketika kalau tanya suami, mana janji imanmu? Janji nikah suci. Dalam keadaan suka atau duka, sakit atau sehat, senang atau susah, bersama-sama. Dia pergi ngeloncor aja cari uang, alasan cari uang kemana berbulan-bulan gak datang. Malah rumah terjual. Surat digadaikan ke bank. Akhirnya terjual semua. Lalu apa saya lakukan? Katanya mau janji iman bagi keluarga, kepala iman. Suami ada kepala iman bagi keluarga. Pret katanya begitu. Setelah sudah menjauhi, sudah punya anak malah makin gak benar. Tapi puji Tuhan Pak Gosal, saya tetap mencintai suami saya. Karena saya terikat janji cinta suci di hadapan Tuhan di gereja. Dan juga disaksikan jemaat. Dalam keadaan suka maupun duka, sehat atau sakit, senang atau susah, tidak boleh bercerai. Tidak boleh tinggalkan satu dengan lain. Kalau dia tinggalkan, biarkannya dia. Saya tidak. Saya tetap menjaga. Akhirnya saya ambil alih sebagai kepala imam. Saya membawa anak-anak saya pergi ke gereja. Saya tetap bersuka cita dalam Tuhan. Kena musibah, rumahnya terjual. Dia tetap suka cita. Yang kedua, tiba-tiba saya kena kanker, payudara. Di sini saya ada benjolan berat. Itu 20 tahun lalu, hampir 20 tahun dia cerita. Sebelum ada BPJS, waktu suruh mau operasi, butuh dana 10 juta. Dari mana? Hidup sehari-hari saya susah, saya harus berjualan untuk menghidupi 4 anak-anak saya ini. Saya berdoa, Tuhan saya gak punya uang. Saya sudah pergi ke gereja, meskipun ada musibah, suami saya gak bersama saya. Bahkan menjual rumah yang bersama-sama kami bangun. Saya kena penyakit, kenapa? Kadang-kadang suka mengeluh juga. Tapi wajar, tapi saya percaya, saya tidak mau tinggalkan Tuhan, saya tetap percaya Tuhan.
Kalau di dunia dokter harus operasi dan bayar, saya nggak punya uang. Saya mau Tuhan Yesus saja yang operasi saya. Kalau enggak, terserah Tuhan. Kalau mau ambillah saya sekalian. Daripada nanti kasihan anak-anak saya menjaga. Sudah pasrah. Mungkin dia berkata, aku berserah. Pasrah. Daripada susah, tambah susah lagi karena sakit penyakit, kanker katanya. Tapi ketika dia berdoa demikian, dia tidur. Tiba-tiba dia bermimpi, Bapak Ibu. Ada cahaya putih berkemilau menghampiri saya. Dan tiba-tiba seolah saya masuk, ada di ruangan rumah sakit dan masuk ke tempat pengoperasian. Dan cahaya kilau itu seperti memegang saya, merawat dia seperti dokter. Dan ketika saya bangun, saya kaget. Ada apa dengan saya? Tiba-tiba benjolan maaf di sininya kempes. Dan besok saya tanya ke rumah sakit, tanya ke dokter. Dokter, apa yang terjadi dengan saya? Maksud ibu, dia bercerita sedemikian rupa. Coba dicek secara medis. Ternyata benar apa yang didoakan. Dan Tuhan jawab. Tuhan Yesus sendiri yang mengoperasikannya. Wow, ini menurut pandangan dia. Puji Tuhan, tapi sampai sekarang sudah tidak ada lagi. Nah sekarang dia jatuh dari motor. Jadi sudah hampir 4 bulan. Tapi dia tetap percaya sama Tuhan, gak mau operasi. Ya sudah mau 69 tahun. Takutnya kalau ada apa-apa operasi. Dia normal saja berjalan ini. Tapi karena gereja kami kan tinggi, lantai 2 naik atas tangga. Bergumul dia, tapi dia percaya Tuhan akan tolong. Bu tetap percaya, iya saya udah rindu Pak Gua sama ke gereja. Lalu saya percaya, kanker saya aja bisa disembuhkan Tuhan, apalagi cuma kaki. Saya tetap percaya, saya suka cita. Apa dikatakan dokter atau teman-teman, ibu tetap berdoa, saya tetap doa pagi live streaming. Waduh, saya selalu lihat kan, untuk yang pengkhotbah saya lihat. Ada YouTube yang lain, saya lihat YouTube Gesti ya, Ebenezer. Doa pagi dia lihat. Langsung di screenshot, dibagi ke grup. Ayo doa pagi, bangun dulu doa pagi. Langsung, saya percaya sekarang udah agak bisa berjalan pakai tongkat. Tadinya masih belum bisa. Gitu ya pelan. Tapi dia yakin, dahulu Tuhan tolong saya. Sekarang saya yakin juga Tuhan akan tolong saya. Karena saya tetap mau setia pada Tuhan. Saya tetap sukacita di dalam Tuhan. Meskipun harus tetap bergumul untuk berjalan harus pakai tongkat. Tapi saya yakin kalau dulu Tuhan tolong saya dengan mukjizatnya. Apalagi cuma yang ini. Saya yakin Tuhan yang saya sembah. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang sembah. Tuhan yang tetap peduli bagi saya. Amin. Haleluya. Next selanjutnya. Apa kata Awe Tauscher mengatakan quotes-nya. Ketika Tuhan dimuliakan dalam setiap aspek kehidupan kita, sukacita surgawi serta 1000 masalah terpecahkan sekaligus. Amin. Ketika Tuhan dimuliakan dalam setiap aspek kehidupan kita, sukacita surgawi serta 1000 masalah terpecahkan sekaligus. Dahsyatnya sukacita dengan Tuhan. Kita dapat sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Dan seketika itu juga Tuhan akan menjawabnya. Amin. Kalau Tuhan menjawab tetap sabar, tetap sukacita. Pasti dia akan menolong kita. Ketika Tuhan tetap dimuliakan, baik dalam keadaan susah atau maupun senang. Tuhan kita yang baik. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pertolonganmu sungguh ajaib. Saya nggak tahu pagi ini Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan punya pergumulan apa. Apakah tubuh kena sakit penyakit atau ekonomi keuangan engkau pada pagi hari ini terganggu, usaha sedang bangkrut, atau mungkin orang lain pekerjaan dapat promosi tapi Bapak Ibu atau saudara yang Bapak Ibu alami adalah PHK. Atau sedang ada masalah konflik antara suami dan istri. Tapi Tuhan pagi ini jangan biarkan iblis merenggut sukacita Tuhan yang ada dalam hidup kita. Biarkan kita tetap bersukacita. Sebab ketika kita bersukacita, maka Tuhan mengatakan ketika Tuhan dimuliakan, sukacita surgawi akan turun. Dan
1000 masalah Tuhan bisa pecahkan. Enggak 1, 2, tapi 1000. Artinya seberat apapun masalah yang kita hadapi, kedahsyatan kuasa Tuhan lebih hebat dari masalah yang kita hadapi. Tundukkan mata kita, katakan, Tuhan tolonglah saya. Ambil sejenak, renungkan. Saya sering ke gereja, saya baca Alkitab, saya sering memuji Tuhan, bahkan saya melayani. Tapi ketika ada persoalan, saya mudah kehilangan sukacita. Kadang saya langsung lari kepada mencari solusi dengan pemikiran saya, bukan dengan Alkitab yang harus saya baca, di mana firman Tuhan yang berkuasa berbicara. Tapi puji Tuhan, kalau Bapak Ibu sadar, saya ingat pada pagi hari ini bisa datang ke rumah Tuhan dan mengakui, ampuni Tuhan, sejak jatuh bangun aku ikut Tuhan, dan kadang aku sering kehilangan sukacita. Ampuni, tapi terima kasih, Tuhan tetap baik pada saya, karena pertolongan sungguh besar. Taruhlah tangan di dada kami yang akan berdoa buat Bapak Ibu. Tolonglah saya Tuhan. Dan akuilah pertolongan Tuhan masih ada sampai pagi hari ini. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kaulah memerintah hatiku. Bapak dalam surga, lihat ya tangan-tangan yang taruh di dada pada pagi hari ini mengakui butuh pertolongan Tuhan, agar sukacita ini kembali ada dalam hidup mereka masing-masing. Biar kami mengalami sukacita, bukan kata orang, tapi kami alami. Meskipun tidak mudah bersukacita di tengah-tengah pergumulan, pencobaan yang kami harus hadapi, suka atau tidak suka. Tapi terima kasih, masih ada Tuhan yang ada dalam hidupmu. Kuatkan imanmu, teguhkan imanmu, dan katakan, Tuhan, aku percaya selama aku mencari Tuhan, pergi ke gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer, setia beribadah, setia berdoa, mencari Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan, aku akan melihat sukacita surgawi dan mujizat sekaligus. Dalam hati, dalam nama Yesus, kuatkan, teguhkan iman kita. Mujizat masih terjadi. Haleluya. Tuhan, tolonglah kami, lihatlah kami, membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Jangan biarkan sukacita itu hilang dalam hidup kami. Sukacita surgawi, sukacita dengan Tuhan tetap ada dalam kami. Jadilah sesuai dengan imanmu pada pagi hari ini. Berseru dan berkatalah, jadilah sesuai dengan imanku Tuhan. Aku tetap mencari Tuhan. Haleluya. Oh, pertolongan-Mu betul dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan.